Berhutang kepada kartu kredit Citibank membuat pengusaha bernama Irzen ini berakhir begini karena ditangi debt collector, bahkan dianiaya debt collector. Seorang pengusaha bernama Irzen yang juga anggota partai, dirinya punya tagihan kartu kredit senilai 44 juta, namun tak bisa membayar hingga membengkak beberapa waktu lamanya hingga akhirnya tunggakan hutang menjadi 100 juta lebih. Irzen sendiri nampaknya tak punya uang untuk membayar. Dirinya menunggak bahkan tak berusaha mencicil. Saat itu Irzen sendiri pun ditagih beberapa kali lewat telepon, surat, bahkan pada akhirnya didatangi debt collector ke rumah. Tepatnya di hari itu saat Irzen pulang ke rumah, dirinya ngobrol bersama sang istri sedang menyantai, namun tiba-tiba berisik di luar ada debt collector ke rumah Irzen dengan berteriak-teriak tanpa basa-basi atau bertamu dengan baik. Saat itu Irzen keluar, mereka pun ngobrol, namun solusinya memang Irzen tak ada uang. Meski akhirnya Irzen ditekan, Irzen menyebutkan dirinya memang tak punya apa-apa. Tak menemukan titik temu di kedatangan debt collector pertama hingga akhirnya mereka pun pulang dan Irzen pun kembali ke rumah. Tak lama beberapa hari kemudian ada seorang debt collector bernama Humizar datang ke rumah Irzen. Saat itu menyebutkan kepada Irzen bisa ada keringanan dengan bayar 10% dan pokok hutangnya harus dibayar. Namun dengan syarat Irzen harus ke kantor Citibank dengan alamat yang diberikan oleh Humizar. Irzen sendiri nampak senang dan berharap beberapa hari ke depan dirinya akan ke kantor Citibank. Tepatnya di tanggal 29 Maret 2011, Irzen datang ke kantor Citibank berniat bertemu Boy Tambunan. Di sana Irzen dibawa ke kantor lain dan bertemu dengan Arif Lukman. Ternyata setelah mengobrol dengan Arif Lukman makin jelas ketahuan kalau penawaran 10% dan hutang pokoknya saja ternyata bohong. Tempat itu bukan kantor Citibank melainkan tempat berkumpulnya para debt collector Citibank. Arif Lukman sendiri membawa KTP Irzen. Di sana Arif Lukman menekan Irzen dan meminta Irzen membayar hutang. Irzen sendiri tak bisa berbuat apa-apa dan menyebutkan kalau dirinya tak punya uang kini. Dengan kesal tak ada solusi, Arif pun memanggil kedua orang rekannya yaitu Henry dan Donald untuk ruangan tersebut. Di sana mereka bertiga memaksa, menekan, bahkan menganiaya Irzen agar Irzen membayar hutang. Irzen saat itu mengaku pusing dan mencoba meninggalkan ruangan tersebut, namun Irzen ditahan oleh mereka bertiga. Tak lama saat Irzen mencoba berdiri, Irzen jatuh ke lantai. Saat Irzen jatuh, mereka meninggalkan Irzen. Tak lama mereka pun menelpon bos mereka yaitu Boy Tambunan. Dari sana Boy Tambunan menyebutkan yakin kalau Irzen akting pura-pura pingsan sehingga meminta ketiga bawahannya untuk memberikan balsem. Irzen diberikan balsem namun tetap tak bangun hingga akhirnya mereka panik memanggil Tubagus. Saat Tubagus datang ke ruangan, Tubagus pun kaget, yakin kalau Irzen sudah tak bernyawa dan bingung karena ada darah di ruangan tersebut. Irzen pun dibawa ke rumah sakit dan ternyata benar Irzen sudah tak bernyawa. Pihak rumah sakit yang curiga langsung saja menelepon pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang. Dengan adanya identitas Irzen yang jelas, pihak kepolisian pun langsung menelepon istri Irzen mengabari kepada keluarga Irzen kalau Irzen memang kini sudah tak bernyawa dan ada di rumah sakit. Istri Irzen sendiri tak menyangka karena di pagi hari Irzen pamit dengan kondisi baik-baik saja. Istri Irzen yakin pelakunya adalah para debt collector yang ditemui suaminya. Tak lama pihak kepolisian meminta keterangan dari pihak Citibank mengamankan 5 pelaku di pihak kepolisian. Namun tak lama kedua orang dari 5 orang tersebut pun dibebaskan dan kini hanya 3 orang. Arif, Henry, dan Donald. Jasad Irzen diotopsi. Setelah diotopsi penyebabnya adalah pecah pembuluh darah dan stroke akibat pukulan hingga Irzen tak bernyawa. Jasad Irzen sendiri dikembalikan ke keluarga setelah dilakukan otopsi dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Pihak dari keluarga menuntut Citibank sebanyak 30 miliar namun gugatan gagal karena salah pengaduan. Citibank sendiri tak menerima gugatan tersebut dan hanya bisa memberikan 1,2 miliar uang pendidikan anak berupa asuransi dan hutang Irzen lunas. Sampai sekarang permasalahan keluarga Irzen dengan Citibank belum selesai. Namun permasalahan keluarga Irzen dengan para debt collector nampaknya mendapatkan keputusan. Ketiga orang terdakwa dihukum 1 tahun penjara, namun keluarga banding, mereka pun akhirnya menang. Kini ketiganya dihukum 5 tahun penjara. Pihak dari Citibank pun memutus kontrak kepada pihak debt collector. Pihak Citibank juga meminta maaf kepada keluarga Irzen. Terkait permasalahan ini, keluarga Irzen tak bisa menutupi kesedihannya, bingung akan kehidupan ke depan sang istri dengan anak-anaknya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita bisa ambil pelajarannya dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.